Halo Sobat Prestasi. Kembali lagi di Bincang Kreatif FLS 2N. Nah, kita hadir lagi nih Kak Iren. Betul. Di acara Bincang Kreatif FLS 2N tahun 2021. Benar banget. Teman-teman, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya bergabung di Zoom kita kali ini, kita bakalan ngadain games nih Kak Halim. Nah iya bener banget nih Kak Iren. Jadi kita punya game seru untuk para Sobat Prestasi semuanya. Wah, Pastinya berhadiah. Hadiahnya apa? Nanti kita tunggu aja. Pastinya akan ada hadiah menarik dari Pusat Prestasi Nasional. wah, caranya gimana Kak Halim untuk join di games ini? Nah, Sobat Prestasi gampang, jadi silakan untuk para peserta untuk mengakses kahoot.it dan mengisikan game number di 2695563. Nah, sekali lagi nih, silakan untuk para peserta untuk mengakses kahoot.it dan mengisikan game number 2695563 gitu. Benar, Kak Iren. kita tunggu ya teman-teman semua untuk join di games ini. Pastinya kita akan banyak ada rangkaian lagi nih setelah Betul. game ini. Jadi kita sambil nunggu kita main game dulu. Nantinya akan ada juga sesi dari gitar solo dan juga seni lukis nih Kak Iren. Ya, sama seperti yang sebelumnya, kita akan kembali berbincang dengan para narasumber di berbagai bidang, khususnya ada bidang apa Kak Halim? Gitar solo dan juga seni lukis Kak Iya, Iren. betul sekali. Tadi sebelumnya aja sudah menarik banget ya. Juri-juri memberikan informasi yang luar biasa penting buat Sobat Iya, betul Prestasi sekali. semuanya. Tentunya dari juri-juri yang luar biasa, keren-keren, kece-kece, dan berpengalaman banget ya tentunya. Bener banget Kak Iren. Oke, kita mau mulai atau gimana? Oke, selanjutnya mungkin nanti akan hadir juga juri-juri yang luar biasa lagi nih, yang akan memberikan lagi informasi mengenai bidang lomba yang akan diadakan di FLS 2N tahun 2021. Nah, untuk besok jangan lupa juga, besok masih ada Kak Iren. Masih ada ya. Betul. Jadi besok itu masih ada 4 bidang lomba lagi. Apa itu? Besok itu ada film pendek, monolog, dan juga musik tradisi daerah, dan juga ada tari Tari tradisional. Seperti itu Kak Iren. Iya. Gimana nih teman-teman? Ayo teman-teman semuanya segera bergabung di Zoom meeting. Kita akan memulai gamesnya. Sekali lagi silakan untuk mengakses kahoot.it dan mengisikan game number di 2695563. Gitu. Gimana? Bisa diulangi lagi Kak Iren? Caranya, teman-teman tinggal mengakses kahoot.it dan mengisikan game number di 2695563. Ayo semuanya Sobat Prestasi, kita tunggu sampai kita bisa main game bareng-bareng nih Kak Iren. Jangan lewatin karena ini hadiahnya bener-bener Menarik pokoknya Menarik Kak banget. Iren. Jadi ayo segera masuk, kita akan mulai gamesnya. betul. Oke, jadi di seluruh rangkaian acara FLS 2N ini memang banyak melahirkan seniman-seniman baru Kak Iren. Benar ya. Bener banget. Jadi Dan ada juga bidang-bidang baru ya betul. di tahun ini. Betul. Jadi ada bidang baru yaitu di bidang lomba cipta lagu dan seni lukis. Benar sekali. Tapi sayangnya tidak seperti tahun-tahun lalu, kita hanya bisa melaksanakan lomba ini via virtual aja ya Kak. Tapi walau virtual nih Kak Iren, semangatnya tetap menggelora nih Wah, sampai iya dong, sini. harus. Walaupun via Zoom, via online, semuanya tetap semangat. Benar banget Kak Halim. Gimana nih teman-teman? Udah ada yang mengakses kahoot.it? Sekali lagi, buat Sobat Prestasi semuanya yang mau ikutan game silahkan untuk mengakses kahoot.it dan mengisikan game number di 2695563. Oke. Nah Kak Iren, ngomong-ngomong nih tentang FLS 2N. Katanya Kak Iren ini alumni FLS 2N juga nih. Waduh. Bener ya. gak nih? Benar. Bidang lomba apa nih kalau boleh tahu? Aku ikut 2 bidang lomba sih. 2 bidang lomba. Tapi di tahun yang berbeda. Di tahun yang berbeda. Di tahun Oke. 2014, which is saya masih SMP. Oke. Itu saya mengikuti bidang musik tradisional. Mm-mm. Lalu saya di tingkat SMK saya mengikuti bidang
menyanyi solo di tahun 2017 dan Wow. 2018 gitu. Kak Ternyata. Halim juga begitu ya? Ya, kalau aku di bidang film pendek Oh. di tahun 2017. Nah, tapi lebih keren Kak Iren karena dia mengikuti 2 bidang lomba walaupun memang di tahun yang berbeda. Tapi memang multi talenta banget nih anaknya nih Kak Iren enggak. ini. Lebih multi talenta Mas Halim lah. Bisa aja Kak Iren. Bisa ini. di balik layar, bisa di depan layar ya kan? Harus dong kita sebagai calon-calon seniman masa depan Oh iya, harus bisa bener banget. terus berkarya nih Kak Iren. Betul. Selagi masih bisa, selagi masih muda ya kan? Betul. Kita harus selain memperbanyak pengalaman, juga harus bisa mengeksplor kebisaan kita yang kita punya ya Mas Halim. Betul. Seperti kata juri tadi, sebenarnya ini bukan hanya lomba, bukan hanya peserta lomba, namun ini bakal calon seniman-seniman di masa yang akan Bener datang. Gitu. Oke, sekali lagi Sobat Prestasi, ayo silahkan untuk mengakses kahoot.it dan mengisikan number di 2695563. Yuk segera masuk, kita akan segera memulai gamesnya. Karena di sini diberitahukan kembali akan ada hadiah menarik Kak Iren. Apa itu hadiahnya Kak Halim? Kita tunggu saja nanti ya. Wah, makin penasaran gini teman-teman, hadiahnya kira-kira apa? Pastinya akan menarik karena ini hadiah dari Pusat Prestasi Nasional. Wow. Oke. Sudah? Oke. Langsung saja Langsung kita saja. mulai ya gamesnya. Oke, yang pertanyaan pertama. Oke, kita mulai di pertanyaan pertama. Berapa lama durasi lagu yang diperbolehkan untuk bidang cipta lagu FLS 2N 2021? A. Tidak lebih dari 4 menit. B. B. Lebih dari 4 menit. Dan C. 8 menit. D. 10 menit. Yuk, silahkan dijawab Sobat Apa Prestasi kira-kira semuanya. jawabannya, teman-teman? Ayo, pasti bisa Sobat Prestasi karena kalau mengikuti rangkaian acara tadi Benar, pasti benar. bisa menjawabnya. Pasti bisa. Ini gampang banget ini. Mudah banget Kak Mudah Iren. banget. Sudah? Oke, Lanjut pertanyaan kedua. Bolehkah siswa tahan dulu Kak Oke. Iren. Oke, pertanyaan kedua silakan Kak Iren. Bolehkah siswi aktif SMK tahun 2021-2022 ikut dalam FLS tahun 2021? Yang A, benar. Yang B, salah. Silahkan dijawab nih Sobat Prestasi. Kira-kira apa jawabannya? Ayo, kira jawab. Pastinya akan hadiah menarik. Ada hadiah menarik dari Pusat Prestasi Nasional. Betul sekali Kak Halim. Ayo, segera ikutan Sudah? gamesnya. Dijawab, dipikirkan karena ini mudah banget ini. Wah, oke. Mudah banget karena bakal ada hadiah menarik banget nih Kak Iren. Hadiah menarik, benar-benar menarik karena hadiahnya dari Pusat Prestasi Nasional. benar. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu kapan pelaksanaan FLS 2N tingkat provinsi oleh Puspresnas tahun 2021 dilaksanakan? A. 25 sampai 31 Juli 2022. B. B. 23 sampai 8 Agustus 2021. C. 25 sampai 31 Juli 2021 dan D. 25 sampai 31 Juni 2021. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Apa Kak Halim? Aduh, Halim tahu nggak nih pasti Aku nggak mau jawabannya? ngasih bocoran Oh, Kak nggak mau Iren. kasih tahu bocoran Iya, ya? karena ini harus Sobat Prestasi harus Oh, tahu. benar. Karena mereka kan ikut webinar tadi harusnya mereka tahu. Harusnya tahu. Karena ini gampang banget ya Kak Halim. Mudah banget, gampang banget. Gitu Kak Iren. Oke, sudah? Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kapan pelaksanaan FLS 2N tingkat nasional tahun 2021 dilaksanakan? Pilihannya A, 23 sampai 28 Agustus 2021, B, 23 sampai 28 Agustus 2022, C, 23 sampai 28 Juli 2022, D, 23 sampai 28 Juni 2022. Yuk, Silakan dijawab teman-teman. silahkan dijawab teman-teman semuanya, Sobat Prestasi semuanya berada.
Kira-kira siapa yang dapat ya Kak Iren ya? Siapa ya? Pastinya yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Pusat Prestasi Nasional. Betul sekali. Oke, kita akan segera masuk ke pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah? Oke, ini dia. Pertanyaannya adalah, benarkah pelaksanaan FLS 2N tahun 2021 ini dilaksanakan secara daring? Benar atau salah? Yuk silahkan dijawab. Ada hadiah yang menarik. Semangat. Yuk sobat prestasi semuanya. Yuk bisa. Wah, ini udah kelihatan nih juara-juaranya Kak Halim dari permainan kita tadi. Silahkan Kak Iren coba sebutin nih juara-juaranya nih urutannya. Oke, penasaran gak ya siapa kira-kira juaranya? Bener nih Kak Iren. Juara 3 ada Maida dari SMKN 6. Lalu juara 2 Kak Iren Ya, diambil oleh atas nama Kimberly. betul. Dan juara 1 diraih Siapa oleh ini Kak Iren? Juara satunya siapa Kak Iren? James Pamara. Ya, silahkan untuk sobat prestasi yang tadi disebutkan namanya atau username-nya, silahkan untuk screenshot username-nya dan mengkonfirmasikan via DM ke akun Instagram @puspresnas. Betul sekali. Gitu, akan ada hadiah menarik karena ini. Jangan sampai nggak diambil hadiahnya ya. Jangan sampai diambil. Kalau nggak diambil buat saya aja kali ya. Aduh, nggak boleh. Mending buat aku dong. Aduh, nggak bisa gitu Kak. Aku juga pengen ikutan sebenarnya gamenya. Tapi nggak bisa ya. Aku kan di sini. Kita kan di sini. Karena hadiahnya menarik banget Kak Iren. Parah. Jadi pengen banget nih dapat hadiahnya sebenarnya. Tapi sayangnya kita nggak bisa. Iya, kepengennya sih ikutan ya. Iya. Tapi ya gimana ya. Kalau Tapi nggak kalian apa-apa. ikutan pasti Selamat sekali lagi untuk para juaranya. Tadi juara 3 21. Tadi juara 3 ada Maida SMKN dari SMKN 6, juara 2 Kimberly dan juara satunya yaitu James Pamara. betul sekali. Sekali lagi diberitahukan untuk para juara untuk screenshot username-nya dan mengkonfirmasikan via DM ke akun Instagram @puspresnas. Betul. Sudah? Cepat-cepat dikonfirmasi, jangan sampai nggak Hangus, dikonfirmasi. Ntar ya. nanti hangus. Sayang sekali juaranya. Iya, nanti kalau hangus aku ambil. Aku ambil. Aku. Kan dulu yang tadi aku. Kan Kak Iren ini sungguh multi talenta nih. Aduh, Gampang lah lagi-lagi dan dapat lagi. hadiahnya tuh gampang di mana-mana. Apalagi pernah juara kan. Pastinya di FLS 2N. Kalim juga. Ya walaupun belum sampai di nasional juara 1, tapi setidaknya sudah mengalami. Ya, sudah ikut berpartisipasi. Ikut serta. Menjadi bagian FLS 2N tahun Benar. 2021. Nah, kayaknya kita coba dulu jargonnya dulu nih. Oke. Kita punya jargon teman-teman. Betul. Oke, Kak Iren siap? Siap? Oke, sobat prestasi semuanya. SMK Bisa. SMK hebat. FLS 2N 2021 Seni Pulihkan Negeri. Yuk, harus tetap semangat semuanya nih sobat prestasi semuanya. Semangat. Jangan sampai kendor semangatnya. Jangan sampai kendor. Karena masih banyak Apalagi rangkaian kita. anak Indonesia tuh nggak boleh kendor semangatnya, ya benar nggak Kalim? Betul, masih muda, jiwanya masih membara. Benar. Darah muda. Darah kayak lagu ya Kalim? Iya, karena Coba kita lagi di gimana FLS lagunya? 2N. Aduh, suara aku jelek Kak Iren. Kak Iren kan yang lomba menyanyi solo nih. Oke, nanti kita kembali lagi nih Kak Iren melanjutkan rangkaian acara bincang prestasi FLS 2N jenjang SMK. Benar. Kita mulai jam berapa Kak Iren? Kita mulai jam 13.30. Yuk sobat prestasi siap-siap, kita akan memulai lagi rangkaian acaranya. Rangkaian bincang kreatif FLS 2N tahun 2021 jenjang SMK di jam 13.30. Jangan kemana-mana, tetap
di sini. Yang belum bergabung segera bergabung. Ayo semuanya bergabung kembali. Jangan sampai ketinggalan acaranya nih Kak Iren. Ya, karena sayang banget kalau ketinggalan acara ini. Karena kalau kalian ikut acara ini, kalian bakalan dapat materi-materi dari para narasumber. Terutama untuk kalian yang akan mengikuti acara lomba FLS 2N, bener ya Kak Alim? Betul banget Kak Iren. Karena tadi tuh udah banyak banget yang dikasih informasi dari narasumber. Dari mulai petunjuk umum. Tips. Ya, ada juga petunjuk teknis. Sampai dengan motivasi-motivasi Benar banget. untuk sobat prestasi semuanya. Sampai rekomen sosial media yang harus dipelajarin buat mereka. Benar, luar biasa banget nih juri-juri kita. Nah, sebentar lagi nih akan ada sesi gitar solo. Halo Sobat Prestasi. Nah, kita kembali lagi nih di Bincang Prestasi FLS 2N Jenjang SMK tahun 2021. Bener banget Kak Alim. Nah, jadi kali ini nanti kita akan mulai lagi sesi bincang-bincang dengan para narasumber kita nih Kak Iren. Dari bidang apa Kak Alim? Nah, jadi kita akan mulai dari bidang gitar solo. Setelah itu nanti kita ada juga dari bidang seni lukis. wah, jadi teman-teman jangan sampai lewatin materi-materi yang diberikan oleh para narasumber ya. Karena ini benar-benar bermanfaat banget untuk kalian yang bakalan jadi peserta FLS 2N 2021 ini. Benar Kak Alim? Betul banget Kak Iren, jadi harus disimak baik-baik ini. Benar. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab juga nih. Jadi buat yang bingung soal petunjuk teknis dan lain sebagainya bisa langsung tanyakan ke narasumber kita yang kece-kece ini Kak Iren. Oke, jadi kita bisa langsung tahu nih apa aja sih kisi-kisi untuk mengikuti FLS 2N Jenjang SMK tahun ini. Gak lupa juga teknisnya Kak. Betul, karena Beserta tips-tipsnya. benar Jadi banget. pastinya juri-juri ini kan baik-baik banget ini. Juri-juri profesional. Betul. Banyak pengalaman. Betul. Wah, apalagi yang kurang ya? Pokoknya sudah berpengalaman banget di bidangnya masing-masing. Pastinya nggak bakal nyesel ikutin acara Bincang Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021. Benar. Dan juga jangan lupa untuk besok masih ada rangkaian acara ini Kak Iren. Benar Kak Alim. Besok di tanggal 12 kita bakalan ada perbincangan bersama narasumber di 4 bidang lomba lagi ya Kak Halim. Betul Kak Iren. Apa aja tuh lombanya? Jadi di tanggal 12 di besok akan ada bidang lomba monolog, film pendek, musik tradisi daerah dan juga tari tradisional. Wah, Nah, oke, tanpa memperpanjang waktu lagi nih Kak Iren.
mending kita langsung aja masuk ke dalam acaranya nih. Akan ada penyampaian materi dari narasumber bidang gitar solo. Sobat Prestasi, sekarang kami sudah bersama para narasumber dan sebelumnya kami akan mengenali satu persatu narasumber kami. Yang pertama ada Dr. Andes Haris Nathanael Sutaryo MSN. Beliau adalah Virtuosa Musik Course Yogyakarta dan prestasi yang pernah diraih adalah juri bidang lomba seni musik gitar klasik dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Sekolah Menengah Kejuruan dan International Country Festival bersama Mix as Ensemble ISI Yogyakarta sebagai The Best Performance. Nah, selanjutnya nih Kak Eren, kita ada Ketut Sumarjana SSN MSN. Beliau merupakan seorang seniman dari Sanggar Gria Musika Sukowati, Crescendo Gianyar Bali. Beliau merupakan narasumber pendamping workshop dengan tema Sound of Movie tahun 2019. Selanjutnya beliau juga narasumber dalam workshop Intermingle Art Fashion Like Pattern tahun 2017. Dan beliau juga merupakan seniman dalam pameran Intermingle Art Fashion Like Pattern tahun 2017. Dan selanjutnya ada Bapak Riza P. Ahmad. Beliau merupakan dari Faton Music School dan prestasi yang pernah diraih adalah semi-finalist Spanish Guitar Awards in Jakarta di tahun 2002 dan inventor for the Indonesian Etude Challenge. Nah, ini kita udah bersama orang-orangnya nih Kak Iren. Orang-orang hebat yang akan memberikan informasi mengenai petunjuk teknis dari bidang gitar solo. Betul sekali Kak Halim. Mending kita langsung aja nih kasih kesempatan untuk para narasumber, para juri kita untuk memberikan paparannya atau informasinya. Silahkan Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia, selamat siang para pembimbing, para guru dan juga mungkin beberapa adik-adik kita yang bertalenta pada siang ini. Terima kasih kepada Puspresnas yang memberikan kami kesempatan untuk memberikan paparan. Di sebelah, kalau dari sebelah kiri saya ini guru saya, Maestro Haris, dan juga ini guru saya juga Pak Ketut. Kami akan menyampaikan hampir sama dengan program 2020 kemarin. Tidak ada banyak yang berubah, mungkin dari segi teknisnya aja sedikit berubah. Dalam hal ini kami bertiga sudah sepakat untuk daring ini kita memberikan kesempatan cuma dengan satu lagu ya Pak Haris. Pegang tolong Pak, disiapkan. Ya, dan lagunya adalah lagu tradisional masing-masing daerah. Terus juga sedikit yang akan disampaikan, boleh memainkan dengan gitar nylon, akustik nylon dan juga akustik steel ya atau kawat. Jadi segitu dulu penyampaian kami dari saya Riza. Nanti kita akan ada interaksi. Silakan Pak Aris duluan. Terima kasih Maestro Reza telah memberi kesempatan untuk menyampaikan masalah lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan lomba kali ini adalah kita gitar solo. Kita harus memberi satu apresiasi bahwa gitar solo itu bermain secara tunggal. Nah, di sini adalah yang sangat perlu diperhatikan bahwa seorang gitaris harus menyampaikan melodi pokoknya dan iringannya menjadi satu yang harmonis. Nah itu yang ditekankan nanti supaya kalau di dalam latihan
di mana melodi yang pokok, mana iringannya. Itu kadang-kadang nggak diperhatikan, ya. Itu yang terpenting. Kedua, tadi sudah disampaikan sama Mas Reza tentang memakai gitar klasik atau string logam ya. Nah itu dipersilahkan, tetapi harus sebagai pelatih nanti bapak-bapak pelatih mungkin bisa menyesuaikan kalau lagunya ini cocok pakai senar klasik apa yang logam itu. Jadi monggo dipersilahkan, kita nggak mempermasalahkan itu. Yang penting bagaimana membawakannya itu sesuai dan bagus dengan kategori-kategori tertentu, misalnya ada dinamik, ada frasenya bagaimana itu ya. Terus tadi disampaikan juga tentang harus membawakan satu lagu daerah. Nah ini lagu daerah ini yang dimaksudkan untuk bagi kita itu kaya akan budaya lagu-lagu daerah ya di Nusantara ini. Nah kenapa kita nggak membawakan lagu daerah? Ya. Maksudnya lagu daerah boleh diarrangemen klasik atau fingerstyle ya terserah. Jadi, nah di sini adalah untuk menggali lagu-lagu daerah agar lagu-lagu daerah kita juga eksis bukan hanya di daerah masing-masing tapi di Nusantara dan FSLN ini kesempatan untuk memperkenalkan lagu daerah masing-masing. Itu pertama. Terus nanti juga pemain yang kedua mempresentasikan karyanya. Jadi lagu ini cerita tentang apa, karyanya siapa. Itu penting karena untuk apresiasi teman-teman di dalam 34 provinsi itu bisa tahu semua. Oh lagu ini ceritanya tentang ini gitu. Jadi kita memperkenalkan masing-masing daerah itu maksudnya biar dari daerah A, daerah B, daerah yang itu bisa memberikan suatu masukan-masukan itu ya. Kalau yang dulu yang kita tidak daring begini kita bisa mengadakan workshop ya pada saya. Jadi workshop itu bagaimana pemain yang bagus, bagaimana. Jadi kalau ini kan nggak sempat ya. Terus masalah penilaian nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu misalnya teknik dalam bermain gitar. Di sini tingkat kesulitan teknik di dalam gitar itu apa, lagunya apa. Jadi itu nanti hubungannya dengan aransemen juga ya nanti ya. Kedua, terus pembawaan, lagunya cepat bagaimana pembawaannya, lagunya lambat bagaimana pembawaannya di sini. Terus masalah juga interpretasi ya, jadi bagaimana menginterpretasikan lagu. Jadi kalau nanti lomba, seorang pemain harus tahu, mendalami dulu lagu ini ceritanya tentang apa. Jadi bukan hanya main saja itu, tapi saya itu mau tujuannya kemana nggak jelas. Tapi yang perlu diperhatikan adalah lagu ini misalnya cerita tentang gambang suling, bagaimana suara suling itu ya. Jadi lebih dimengerti gitu. Jadi pemain juga punya arah, saya harus kemana gitu ya. Gitu. Terus yang nanti ada yang lain-lainnya, nanti bisa diulas yang lainnya tentang masalah ini kostum. Saya harapkan nanti juga kostum di dalam pengiriman videonya ya itu ya pakai kostum daerah yang terbaik dan mungkin tidak mengganggu teknik bermain juga. Itu sebagai apresiasi bahwa lagu daerah di mungkin provinsi Jambi begini, provinsi Jawa begini. Jadi kita akan juga apresiasi ya kostum-kostum itu untuk Jambi itu begini, Jawa itu begini gitu ya. Masalah durasi itu nanti tidak maksimal 20 menit itu. Tapi sudah panjang sekali ya. Tapi rata-rata enggak sampai seperti itu. Ya. Mungkin kira-kira dari saya sampai ini dulu Pak Desa, nanti mungkin kita saling mengisi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Sekarang kita beralih ke Pak Beli Ketut. Silakan Pak. Ya, selamat pagi, selamat siang ya. Soal ingat Bali. Terima kasih untuk Pusat Prestasi Nasional dan selamat siang juga Bapak Ibu pembina yang sudah membina anak-anaknya semuanya di seluruh Indonesia. Ini mungkin menyambung dari Bapak Aris, kan ada secara teknis nanti untuk videonya
Ya, videonya bisa di apa namanya, waktu menginput data atau merekam harus satu kamera taktis, yaitu center of view. Kenapa? Itu menghindari untuk ada manipulasi seperti editing dan dubbing itu ya. Nah, supaya kita inginnya murni dari hasil siswa itu sendiri memainkan sebuah lagu dan aransemennya. Terus nanti bentuk format videonya yang berupa apa ya, bentuknya MP4 ya, dan 720 megapiksel ya, gininya apa namanya, kualitasnya. Terus nanti bisa di apa namanya, dikirim lewat pusat prestasi nasional, sudah ada gitunya apa namanya, linknya. Anda bisa kirim ke sana. Terus ada partitur, jika ada partitur itu sangat senang sekali. Kita akan apa namanya, menjadi untuk dokumentasi di apa namanya, Perpusnas juga, untuk kita akan next time kan bisa publish itu. Terus ada juga bentuk gini ya, filenya sudah tadi ya. Terus nah formatnya lagi yaitu unlisted ya, atau dengan privacy ya, dikirim lewat itu, nanti bisa sertakan juga linknya. Ya nanti bisa dilihat di kriteria di apa namanya, di juknisnya. Apalagi ya, terus ya pokoknya berikan ya yang terbaik apa performanya nanti akan apa namanya, kita apresiasi semuanya, dan nanti mudah-mudahan di sini muncul para gitaris-gitaris Indonesia yang berbakat. Ya mungkin seperti itu dulu. Nanti kita tunggu feedback dari masyarakat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak atas paparannya. Nah, teman-teman, sudah jelas belum nih atas pemaparan dari para narasumber kita? Kalau belum jelas Kak Iren masih bisa bertanya nih. Betul. Di kolom chat ataupun bisa lewat raise hand juga. Iya. Pastinya akan dijawab oleh maestro-maestro kita nih. Wah. Yang kece-kece banget nih, sampai bawa gitar loh. Wah. Kayak mau perform kayaknya, Iya, bukan mau mau perform ngasih kayaknya abis ini ya. bukan ngasih informasi, kayak mau perform kayaknya. Mau unjuk kebolehan kayaknya nih. Jadi kayaknya kita udah dapet nih pertanyaan Oke. untuk para dewan juri kita nih. Boleh tahu pertanyaan apa nih Karen? Pertanyaan yang pertama dari chat box itu, untuk audio skor gitar apakah direct, todong atau akustik saja? Silahkan Silakan. dijawab. Untuk audio, apa itu skor ya? Skor. Skor gitar, apakah di direct, Di direct. todong, atau Akustik saja. akustik saja? Oh itu berarti bukan skor maksudnya ya. Jadi kalau mainnya kirim video kali-kali, kira-kira gitu kali ya pertanyaannya. Boleh pakai direct, todong, atau nggak pakai sama sekali boleh. Jadi bebas aja. Yang penting nanti kita akan memberitahukan tentang videonya bentuknya bagaimana. Atau nanti setelah ini kalau belum ada pertanyaan lagi atau mungkin di pertanyaan terakhir kita akan kasih beberapa cara merekamnya. Jadi pas dilihat tuh enak gitu, kira-kira begitu. Ya Pak, gitu dulu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Riza atas jawabannya. Oke, selanjutnya sudah ada pertanyaan juga dari chatbox, yaitu lagu tradisional yang dibawakan apakah boleh tidak dari daerah kami sendiri? Misal kami dari Riau membawakan lagu daerah Jambi atau lainnya. Silahkan dijawab. Ya, terima kasih, ini udah bagus sekali ini pertanyaannya. Kita putuskan ya boleh, karena kenapa? Ya semasih konteksnya Nusantara, NKRI, silakan di expose. Dan terus kalau jika seandainya Anda bisa memberikan taste berbeda, itu kan malah menguntungkan daerah lain gitu. Enggak masalah, silakan di-explore. Terima kasih.
Sedikit ya. Oke. Sedikit ya. Oh, ada lanjutan lagi, silakan Bapak. Jadi nanti kita boleh mengambil lagu tradisi yang lain, tetapi Anda juga harus membuat suatu referensi lagunya tersebut. Jadi walaupun kita membawakan lagu, mungkin saya dari Jambi membawakan Jawa, kita harus cari referensi yang lagu Jawa ya, yang akan dibawakan itu. Karena kan sekarang kan banyak sekali ya, ada di YouTube atau dari mana pun banyak sekali. Jadi Anda tidak usah khawatir yang yang dibawakan lagu daerah lain. Tetapi saya anjurkan kalau bisa Anda juga mendengarkan lagu daerah yang dibawakan itu ciri khasnya gimana toh? Jadi suku Dayak sebenarnya. Jadi Kalimantan Timur ya. Itu sampainya kan kuat, lagu-lagu sampai. Itu kuat sekali. Tapi kalau kita membawakannya nggak mengenal itu, ya kering nanti suasananya itu. Ya, jadi tolong nanti arrangernya, pelatihnya juga kalau bisa kerjasama akan menghasilkan yang maksimal. Terima kasih. Nah, jadi gitu Sobat Prestasi. Jadi tidak masalah kalau misalkan tidak di daerahnya sendiri. Jadi justru malah bisa lebih mengeksplor lagi ya Kak. Jadi Benar. lebih peka lagi nih sama lagu daerah yang akan dipakai. Benar Gitu. sekali. Nah, ini kita udah ada pertanyaan lagi melalui raise hand dari Bapak Tri Kuntarto. Silakan Bapak. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo Bapak Tri. Halo, Ya, silakan Bapak pertanyaannya. pertanyaan saya yang pertama, kalau di Jawa, saya kan ngajarnya di SMK Negeri 1 Purwodadi di Jawa Tengah. Lagu daerah, lagu Didi Kempot, itu apakah bisa masuk dalam kategori sebagai lagu daerah? Karena kalau tidak, nanti dari tahun ke tahun, solo gitar lagu daerah itu biasanya hanya lagu Gundul Pacul, Kaulaya, dan hanya itu terus. Apakah lagu Didi Kempot itu juga sudah bisa dimaksudkan sebagai lagu daerah? Itu yang pertama. Oh ya, silakan lanjut. Yang berikutnya, menanggapi dari pernyataan narasumber dan ada yang bertanya lewat chat tadi, apakah boleh membawakan lagu dari daerah yang lain? Saya pikir ini menurut pendapat saya pribadi, karena ini sifatnya FS2M itu adalah edukasi, dan untuk memperkenalkan daerah masing-masing, apakah tidak selayaknya setiap daerah itu membawakan lagu daerahnya masing-masing, supaya ada penggalian lagu-lagu daerah masing-masing yang akhirnya bisa dikenalkan secara nasional. Kalau misalnya diperbolehkan daerah satu membawakan lagu daerah yang lain, otomatis kan nanti akan ketemu terpusat pada daerah tertentu saja, dan akhirnya misi dari kegiatan ini jadi tidak akan tercapai karena itu tadi banyak merujuk pada satu daerah tertentu yang rasanya nyaman dimainkan saja, tetapi lagu yang mewakili daerahnya sendiri malah butuh tidak dibawakan. Terima kasih, itu dulu. Terima kasih Pak Tri dari Jawa Tengah ya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Didi Kempot sama almarhum Didi Kempot itu pop daerah namanya. Jadi masuk ke genrenya tuh genre pop daerah. Boleh nggak? Oh boleh aja. Boleh aja dalam artian karena itu lagu Indonesia ya tapi berbahasa Jawa. Nah jadi genrenya masuk ke genre pop daerah. Terus yang kedua sebenarnya di Jognis sebenarnya diharuskan atau bukan kira-kira apa namanya dianjurkan lah untuk membawakan daerah lagu daerah masing-masing ya. Fungsinya yang Mas Tri bilang juga biar kita mengangkat daerah masing-masing dengan tujuan dari Puspresnas begitu sebenarnya. Cuma kan tadi ada pertanyaan begitu apakah boleh? Tapi kami membolehkan dalam artian ya jadi maksudnya satu prioritas, kedua tidak prioritas. Nah, jadi tahu dong nilainya kira-kira bagaimana gitu. Kira-kira begitu Mas Tri. Ada tambahan Pak Aris, silakan. Sekali lagi, sedikit lagi boleh? Boleh Pak, boleh. Apakah hasil dari webinar ini nanti juga akan di-share pada panitia seleksi tingkat daerah? Jangan sampai nanti ada misinformasi seperti itu. Jadi nanti apa yang disampaikan di sini itu panitia seleksi di daerah itu di daerah itu nanti beda gitu.
Jadi Iya. jangan sampai beda gitu menurut saya. Siap, siap. Ya, oke. Oke Pak Tri, pasti ini ada di sosial medianya Puspresnas Pak. Terutama di channel YouTube-nya Puspresnas, pasti ini kerekod sendiri karena ini live kan Pak. Jadi nanti pasti kerekod sendiri di channel YouTube Puspresnas dan juga informasinya di Instagram Puspresnas. Gitu Pak Tri. Oke, ya sudah, terima kasih. Ya, ini tambahan dari Pak Aris yang tadi. Saya menyambung Pak Risa tadi bahwa kita boleh silahkan Pak almarhum Didi Kempot ya, gitu ya. Tetapi yang terpenting di sini bagaimana seorang pelatih atau arranger juga nanti memaksimalkan aransemennya ya. Kalau hanya pop biasa itu kan udah banyak ya, di luar juga banyak. Tetapi adakah yang kreativitas dalam membuat mungkin dengan percussion, dengan efek-efek yang lain. Jadi itu akan menarik, tapi kalau hanya lagu pop dibawakan itu nanti akan kering. Jadi sini hanya saya memberi masukan saja agar nanti para pelatih dan arranger memikirkan itu. Karena kalau hanya ya seperti pop ditransfer saja itu akan kurang menarik. Jadi di sini aransemen juga nanti dinilai itu karena penting. Jadi bagaimana kita mencari sumber gitar itu apa yang unik, misalnya gitu. Ya, jadi misalnya bisa beri contoh saja. Misalnya ada suara yang ini. Jadi ada suara yang gitar kan nggak ada nih. Suara-suara drum seperti itu ya. Ya jadi gitu. Kalau yang model flamenco kan banyak misalnya gini. Itu banyak. Jadi kalau pop juga hanya pop biasa, nggak ada variasi atau aransemen yang kreatif, itu yang penting ya Pak Tria. Jadi itu sangat penting. Jadi untuk yang lainnya juga ini. Jadi ada satu masukan agar di dalam aransemen itu asal aransemen pokoknya ikut itu ya. Tapi saya lihat perkembangan setiap tahun itu menarik ya, menaik terus ya grafiknya. Jadi ada apresiasi dari daerah lain. Jadi itu saya sangat senang dengan perkembangan lomba ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti kita gajinya bagi 2 ya Pak. Bapak saya begini setengah jam pegel juga Pak. Baik, itu dia. Todong nih. Baik, itu dia jawaban dari para narasumber kita yang intinya adalah boleh membawakan lagu dari almarhum Didi Kempot dan peserta diminta untuk meningkatkan daya kreativitasnya ya, benar ya Kak Alim? Betul. Mungkin yang dimaksud adalah pop daerah. Betul. Mungkin tadi Patri tadi sempat ambiar kayaknya sih. Iya, sempat ambiar ya. Kayaknya begitu. Jadi terima kasih banget nih tadi narasumber sampai dicontohin loh. Iya. Luar biasa sampai Kariza megangin mic tadi. Gajinya besar ntar. Bukan saya yang jawab ya. Oke, diingatkan lagi nih untuk sobat prestasi yang mau bertanya silahkan via raise hand atau chatbox. Benar sekali. Karena akan dijawab nih oleh maestro-maestro kita nih. Mumpung ada di sini, Iya, kapan lagi ya kan? Kapan lagi nih? Mungkin kayaknya nanti Kariza nih yang mau ngasih contoh. Nah, Karena yang bawa gitar tadi Kariza kan? Yang megang siapa berarti? kita udah nunggu-nunggu aja dari tadi ya. Iya, kita pengen ngeliat nih Kariza performnya kayak gimana sih. Boleh kali ya, boleh kali. Oke, silakan yang ingin bertanya. Oke, kita udah punya pertanyaan nih dari chatbox Zoom. Oke, pertanyaannya adalah, adakah waktu maksimal untuk bermain saat intro? Jikalau ada, berapa lama? Silakan kakak-kakak maestro kita. Terima kasih. Untuk intro menyesuaikan saja ya. Kenapa? Itu pasti kan ada ketika ada sudah di aransemen, itu sudah menyatu dia. Kita tidak ada lagi untuk intronya sekian itu sudah otomatis ya. Mungkin yang jelas lagu apa yang sudah kita buat atau aransemen itu harus sampai ke message-nya ke masyarakat. Yang penting itu. Nah terus masalah aransemen kan banyak sekali itu, ada intro, ada interlude, terus coda itu kan itu secara standar seperti itu ya. Nanti Anda bisa buat
intronya bisa juga akan muncul di interlude gitu. Bahkan nanti pas pengembangannya itu kan muncul selalu kayak tematik-tematik gitu. Silakan aja di sana kreatifnya. Dan tidak kita membatasi intro berapa menit, itu tidak. Karena kita akan lihat secara keseluruhan unity. Terima kasih. Tambahannya adalah jadi intro itu mungkin bahasa mana ya? Bahasa Indonesia bisa. Ada juga introduction. Terus kalau di bahasa musiknya masa musik klasik ya. Karena kita bertiga kebetulan orang gitar klasik dan orang klasik. Itu ada interlude, ada namanya prelude. Nah, prelude dan intro atau studi itu arti harfiahnya adalah pembukaan dengan apa kira-kira ya, lagu yang pendek. Jadi nggak mungkin intro lebih panjang dari lagu gitu, pengertiannya begitu. Jadi kalau pengembangan dari Pak Ketut tadi udah disampaikan, cuma aku ngasih tahu bahwa intro itu adalah lagu yang sangat pendek, jadi pembukaan lah gitu. Jadi nggak mungkin sebuah pembukaan melebihi panjangnya daripada lagu tersebut, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kak Riza dan Pak Ketut. Jadi message-nya harus sampai ke masyarakat atau pesannya harus sampai, kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya kita akan ada pertanyaan lagi yang sudah ada melalui raise hand. Atas nama Bapak Yudo Agitoro. Halo Bapak. Halo Pak. Halo. Ya, silakan Bapak Selamat siang, pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih untuk para narasumber juga hostnya yang ganteng dan cantik. Iya benar-benar. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, saya dari Indramayu, SMK Negeri 1 Sindang, Indramayu. Ya, saya ingin menanyakan Pak, untuk etika bermain gitar solo itu, apakah itu penilaian yang mutlak gitu? Ini kan dibawakan secara klasikal ya, klasik maksudnya, klasik Eropa tentunya. Nah, itu seperti penggunaan apoyando, kemudian al aire, kan di gitar klasik itu kan ada ya Pak. Terus staccato ya, secara teknis. Nah, itu apakah nanti mutlak dalam penilaian itu sendiri. Terus postur seperti itu. Karena ini rasanya kalau saya perhatikan klasik ya tadi dibawakannya secara klasik gitu. Itu. Terus yang kedua, ini untuk sampai dengan tingkat nasional, kenapa yang diadakan itu lomba gitar klasik gitu? Kenapa tidak alat musik Nusantara daerah yang dikemukakan, apakah secara solo ataukah mungkin kalau kalau tradisi kan ada yang grup ya 5 orang itu kalau nggak salah alat musik tradisi. Nah, ini apa kaitannya dengan gitar solo ini memperkenalkan Nusantara kepada internasional seperti itu melalui gitar klasik ini atau bagaimana gitu? Dan kayak saya mengusulkan tadi kalau bisa ada lomba memainkan alat musik tradisi atau alat musik daerah Nusantara. Itu saja Pak, terima kasih, mohon untuk pencerahannya. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa tadi? Yudo. Pak Yudo, iya terima kasih. Ya. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya adalah teknik. Ya. Bapak, kita udah jelasin di Juknis Pak, ini di pandemi ini 2 kali pandemi ini yang kita hadapi 2020 dan 2021 itu judulnya udah gitar solo Pak. Ya, gitar solo berarti bisa memainkan dengan cara klasik, dengan cara fingerstyle, dengan cara yang lain bebas. Ya, jadi kita sudah kalau misalkan narasumber tadi bilang boleh memainkan dengan akustik nylon
atau akustik steel berarti bukan klasik, Pak. Gitu. Nah, Pak Yudo, yang Cara kedua. memainkannya, Pak. Iya, kalau sudah salah, kan judulnya sudah gitar solo, Pak. Ya. Iya, Pak ya. Nah, jadi kalau kita bilang lomba gitar klasik, nah baru ada unsur klasik pastinya, Pak. Dengan misalkan Puspresnas dengan narasumber memberikan lagu daerah dengan aransemen klasik gitu loh, Pak. Nah, jadi sekarang bukan klasik murni. Tahun sebelum-sebelumnya kan klasik ya, Pak. Betul. Nah, jadi yang sekarang ini gitar solo dalam artian kita mengembangkan lagu-lagu yang tadi. Lagu Nusantara. Iya, betul. Kedua, nanti ditambah lagi sama guru-guru saya. Yang kedua adalah kenapa masukan Bapak ini ya, bukan pertanyaan. Kenapa nggak lomba alat Nusantara ya, Pak ya? Ya. Iya, jadi kalau alat Nusantara itu ranahnya tradisi, Pak. Ranahnya musik tradisi. Jadi kalau di sini Puspresnas mengadakan gitar. Kenapa juga pemilihan gitar? Karena gitarnya sudah kayak bukan punya Spanish aja, bukan punya Amerika aja, udah masyarakat banget gitu kan, Pak. Mungkin ditambahkan Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Yudo atas pertanyaannya. Kalau masalah posisi duduk tadi ya, berhubung sekarang ini kan lombanya antara SMK seni dan non seni kan dicampur. Jadi kalau yang dari SMAK seni itu kan biasanya dari klasik total ya. Jadi silakan pakai full stool ya silakan. Tetapi ketika kalau ya pakai lagunya yang style gitar tadi ya, mau Mbak pakai stool ya silakan. Yang penting bagaimana permainan itu bisa musik itu bisa bicara. Saya itu mainnya seperti ini gitu. Terus masalah kenapa kok enggak tradisional gitar, enggak musik tradisional dilombakan? Enggak, karena di situ nanti ada di sini ada lomba musik tradisi sendiri, Pak. Jadi nanti ada yang mungkin besok ya. Yang besok musik tradisi. Apa webnya besok? Mungkin tradisi itu. Jadi di sini yang terpenting bagaimana lagu-lagu daerah kita bukan hanya terkenal di antara Indonesia ya, tapi bisa ke internasional. Karena dengan adanya YouTube atau yang lain itu nggak ada sekat-sekat sekarang yang sekat-sekat yang berarti. Mungkin kejadian sekarang sana sudah tahu. Jadi ini kesempatan bagaimana lagu-lagu kita diperkenalkan ke luar negeri. Jadi tidak harus klasik saja gitu. Sementara itu saja. Saya tambahin sedikit dengan posisi ya. Tadi ngomong posisi. Boleh ke sini ya, Mas? Ini posisi pertama, klasikal gitar. Ya, tapi kita judulnya tadi udah gitar solo ya, oke. Posisi kedua, posisi ketiga, ini biasanya orang-orang flamenco nih, ya. Kalau yang ini, tapi nggak semua bukan flamenco yang punya, ini duduknya gini biasanya orang flamenco. Ya. Oke. Terus kita bicara gitar solo dan juga sekarang perkembangan gitar klasik itu sebenarnya sudah dari dulu ya. Cuma kita banyak yang belum tahu. Ini boleh di zoom, Mas? Oke, ini namanya capo. Capo. Ya, capo boleh nih di sini. Ini boleh di sini. Boleh di sini, di mana aja yang enak mainnya. Ketika misalkan kayak lagu dari Irian tadi, kita misalkan mau tinggi gitu ya. Ntar minta gaji lagi. Ya, gini ya. Misalkan begitu, itu di depan, maksudnya mau mengejar suara gitar sampainya. Kalau kita taruh kayak gini, nggak terlalu kedengeran. Iya. Nggak ada ini ya.
terus nggak dapat ininya suara tingginya. Jadi pakai kapo kita misalkan taruh di fret 5 misalkan atau di fret 3. Misalkan ya suaranya jadi kira-kira begitu boleh Pak. Jadi makanya kita judulnya sepakatin kita bertiga itu judulnya gitar solo untuk 2 tahun ini berjalan ya Pak Ketut ya. Begitu Pak kira-kira jawabannya Pak. Tambah sedikit ya. Ya silakan Pak. Jadi Mas Reza tadi sudah menggambarkan itu sudah termasuk aransemen yang disebut satu kreativitas. Jadi ketika kita hanya gitar gitu ya biasa. Tapi bagaimana mensiasati gitar itu yang biasa menjadi menarik, nah itu yang penting itu. Jadi kalau hanya biasa-biasa saja ya, jadi mungkin mau gitar itu mau ditaruh dengan apa itu namanya? Yang slide ya, yang slide itu ya, itu ada lagi. Dan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di situ. Jadi karena ranahnya komposisi gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak Yudo. Ya, tambah lagi Pak Yudo. Ya, banyak yang jawab Pak. Mumpung ingat, terima kasih, kenapa kita angkat lagu-lagu Nusantara? Ya sudah waktunya kita sudah mengangkat local genius untuk ke internasional itu. Mudah-mudahan dengan lewat Puspersnas ini bisa orang-orang akan mengenal kita Nusantara gitu. Lewat Indonesia. solo gitar. Solo gitar gitu. Ya, terima kasih Pak Yudo. Terus boleh satu hal lagi Pak? Ya, silakan. Sedikit aja. Boleh. Sebetulnya kenapa gitar gitu loh? Di mana tuh pembentukan karakter bangsanya tuh di mana Pak? Ya tadi kan kita bicaranya kan lagu nih Pak. Ini lagu Nusantara. Kita aransemen ke dalam solo gitar. Itu kira-kira menurut Bapak gimana? Atau satu lagu kita aransemen ke piano. Itu lagu barat itu Pak, lagu klasik itu lagu-lagu daerah mereka juga. Betul. Bukan dalam artian lagunya bagaimana, itu sama aja. Lagu-lagu apalagi di zaman-zaman kalau Bapak kayaknya lebih ngerti juga, udah ngerti juga zaman romantik. Nah itu lagu-lagu tradisinya Spanish gitu. Nah jadi ini gitar bisa nggak sih anak-anak kita Indonesia ini sudah berjalan sudah agak lama ya Pak perlombaan ini dan bagus dan menarik dan punya kita dokumentasi bahwa notasi-notasi itu udah diarsipkan. Wah ini bisa nih misalkan lagu ondel-ondel, bisa kan lagu kicir-kicir dan lain-lain sebagainya. Dan itu salah satu kekayaan budaya kita Pak. Bisa nggak lagu ini dimainkan di alat musik lain? Bisa, karena ada apa? Karena ada partitur tadi Pak. Kecuali alat yang Bapak mainkan bukan diatonis, pentatonis ya nggak ketemu gitu loh Pak. Oke? Cukup ya Pak ya? Ya oke, cukup. Ya terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, begitu sekiranya pemaparan dari para narasumber kita yang intinya adalah bagaimana caranya membawa budaya nasional ke tingkat internasional. Betul kali? Betul banget, dan aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat Bapak Yudo. Ya. Karena aku tadi dibilang ganteng katanya. Dan aku juga dibilang cantik. Iya benar. Bisa aja bikin malunya nih Bapak Yudo. Oke, nah tadi banyak banget pertanyaan seputar dengan Juknis nih. Jadi untuk Sobat Prestasi diinfokan, untuk Juknis dapat diakses update-nya melalui website resmi Pusat Prestasi Nasional atau bisa mengikuti update di Instagramnya di @puspresnas begitu. Jadi jangan lupa untuk terus update di media sosialnya Pusat Prestasi Nasional Kak Iren. Gitu. Oke, tadi Kak Riza sampai nunjukin lagi ya. loh. Iya loh, nunjukin. Bisa gitu ya jarinya ya? Bisa udah. Gimana Bapak? Maestro bisa? udah mahir. Oh iya benar. Tergantung bayaran lagi ya Pak. Tadi sungguh mandiri tadi ya, sampai megang mic sendiri. Bener. Main sendiri. Memang multi talent ya. Luar biasa. Nah oke, selanjutnya kita udah ada pertanyaan dari
Resen juga nih atas nama Leopold M. Baginda dari Palu. Silahkan. Baik. Halo. Halo Baginda. Halo Bapak. Halo, Halo Bapak. Bapak Baginda. Selamat sore kalau di Kota Palu. Selamat Ya. Sore. Halo. Sore. Halo, Baik. halo. Harus silahkan pertanyaannya, Bapak. Baik. Terima kasih. Apakah suaraku terdengar? Terdengar Pak? Terdengar, Bapak? Oke, baik. Selamat ketemu kembali pada ketiga juri yang luar biasa. Iya Pak Baginda, sehat Pak ya? Baik, yang saya mau tanya ini untuk SMK non seni, kan konsepnya itu bukan klasik murni. Betul. Itu definisinya modelnya itu seperti apa? Apakah mengarah kepada model gitar pop kreatif atau seperti apa modelnya? Karena kan perkembangan gitar sini begitu banyak sekali sampai perkusi dimainkan semua. Tadi sempat Mas Reza sempat sudah berikan contoh. Cuman saya mau penjelasan konsepnya seperti apa supaya kami dari daerah tidak salah mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Dewan Juri. Kedua, ada tadi sistem main, ada seandainya kalau main kapo, terus dari penulisannya itu kita mau tulis seperti apa? Apakah cuma penjelasan kapo on fret 5, kapo on fret 3, atau model penulisannya seperti apa? Ketiga, apakah wajib kita harus menulis dalam sebuah arrangement atau tidak? Jika wajib, apakah itu ada nilai plus? Soalnya kan pasti saudara tahu juga menulis itu perlu waktu menulis sebuah lagu, khususnya lagu daerah. Dan tadi mohon maaf saya lambat masuk, jadi saya belum dengar semua penjelasan tentang lagu wajib ini seperti apa yang akan ditampilkan. Nah, cuman yang kembali saya tegaskan, mau bertanya itu bentuk lagu yang disajikan itu kalau non seni kan bukan klasik murni, ya ke seperti pop kreatif seperti itu. Kira-kira konsepnya seperti apa? Terima kasih dan juri yang kami hormati. Terima kasih Pak Baginda, Thank you. semoga sehat terus. Sila Pak Aris duluan. Terus, terima kasih Pak Baginda atas pertanyaan. Kalau di dalam lomba sekarang ini kita kadang-kadang masih membedakan, oh ini seni non seni. Tapi sebetulnya kalau melihat perkembangan itu yang non seni pun mereka juga bagus-bagus itu ya. Karena tidak lepas sekarang kita bisa melihat contoh-contoh di YouTube atau di mana itu kan banyak sekali. Jadi non seni mungkin memang non seni itu dasarnya klasik. Tetapi kalau style untuk aransemen itu kita nggak terikat itu harus klasik atau harus pop. Yang penting bagaimana lagu itu bisa hidup dengan kreativitas. Mungkin lagu daerah yang Marisa mainkan Dayak tadi dengan bagaimana dia menginterpretasikan lagu-lagu Dayak ke dalam gitar gitu ya. Jadi gitar itu sebagai media, bukan gitar tuh, oh ini gitar Spanyol nggak bisa. Enggak, tapi justru gitar itu bagaimana seorang engineer yang kreatif itu bisa mungkin lagu Jawa Barat, bagaimana memasukkan suara seperti kecapi, ya, gitu, itu menarik sebetulnya. Tapi ya ketika kita hanya dibatasi dengan gitar itu ya pokoknya gitar ngojreng-jreng, gitar klasik. Enggak, gitar itu bisa bermacam-macam. Memang medianya gitar itu alatnya dari Spanyol, tetapi menurut saya bisa berkembang lebih jauh lagi itu dari gitar itu sendiri. Itu yang saya pikir. Jadi faktor kreativitas dalam arti itu. Jadi kita mau pop kreatif atau apapun kita senang saja, asal itu aransemennya nanar. Tadi saya juga yang aransemen tadi sebenarnya kalau aransemen itu hati-hati karena aransemen itu lagu pokoknya harus muncul, kadang-kadang malah hilang, diisi macam-macam lagunya malah hilang, dijadikan minor, dijadikan ini, jadi lagunya itu malah kabur, gak karu-karuan. Nah ini hati-hati suka arranger ya, jadi kadang-kadang lagu pokok itu harus keluar, walaupun nanti ada intro lagu ini, tapi lagu pokoknya harus keluar, jangan intro langsung interlude, langsung dibuat minor, dan lagunya hilang nanti nggak kelihatan. Itu aja Pak Reza. Oke, Pak Baginda semoga sehat terus ya Pak Baginda. Tambahan dari Pak Ketut dulu. Iya. Terakhir aja. Iya Pak Baginda sudah bisa ketemu lagi nih. Udah berapa tahun tidak ketemu nih. Lampung ya terakhir. Ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang bagus banget itu. Mungkin
apa namanya untuk masalah aransemen terus itu dibebaskan, artinya nanti di apa namanya pembimbing maupun siswa kita beri kesempatan untuk aransemen itu. Nah terus seperti tadi Pak Aris bilang tadi itu memang betul, ketika mengaransemen sudah kebablasan akhirnya lagu pokoknya bisa hilang gitu. Nah jangan sampai hilang gitu, makanya gimana kreativitasnya akan ditantang di sini. Dan kita harapkan masukkanlah beberapa aransemen, teknik, bisa juga flamenco masuk, terus nanti yang klasik, terus fingerstyle, semualah. Bossa Nova juga, ya bisa dimasukkan itu, tapi asalkan itu kita harapkan itu murni dari kreativitas siswa maupun di apa namanya dibimbing juga sama gurunya gitu. Ya, terima kasih. Oke, yang terakhir gini Pak Baginda, kalau bahasa pop kreatif itu bukan di ranah gitar solo sebenarnya. Jadi pas banget sebenarnya bahasa Indonesia yang tepat itu adalah gitar solo. Nah, jadi luas. Mau main cara flamenco, mau main cara klasik, cara fingerstyle, silakan, bebas. Kedua tadi yang sangat penting, nanti saya kurang merekam. Jadi ini yang penting Mas, tolong kita cari posisi Mas ya, Mas kameramen, posisi yang tepat untuk merekam. Posisi pertama badan kita nih, jangan terlalu jauh dan juga jangan mukanya nggak kelihatan, ya. Ini sangat penting nih, ya. Posisinya lurus ya, ini karena kameranya nggak lurus sama saya, jadi kurang, jadi harus simetris tuh ya, lurus banget. Ini satu, ya, begini boleh, kakinya diangkat kayak gini boleh, tapi nggak perlu lihat kakinya. Tahun kemarin ada yang pakai sendal, pakai celana pendek ternyata, ya. Jadi ini segini cukup satu, style klasik. Turun dikit Mas, mundur dikit. Op. Iya segitu. Palanya turunin. Ya segini. Nah ini klasik. Kami butuh segini. Ya tolong diingat-ingat kalau bisa di capture dari HP atau dari laptopnya segini, ya. Yang terakhir begini, maju lagi Mas, lagi, palanya ke atas sedikit, ya. Nah ini terakhir, oke. Nanti dilihat lagi rekaman-rekaman di 2020, ya. Ini sangat penting karena banyak yang terpotong, banyak yang kejauhan. Nah terus posisi kalau kita todong jangan terlalu dekat. Boleh close up gitarnya terus. Jangan segini. jangan nanti kualat. Nah segini ya, nanti ini pertama mengganggu permainan tangan kanan, ya. Kedua feedback, oke. Kasih jarak kira-kira 1 jengkal atau 1,5 jengkal, ya. Oke, tadi kamera udah ya, ini buat mic yang todong. Oke, ini kira-kira untuk gitar nylon. Oke, sedangkan gitar steel lebih maju sedikit 1 jengkal kira-kira, ya. 1 jengkal, ingat paling jauh 1,5 jengkal untuk nylon. Kalau mic-nya bagus, kondensor bisa 2 jengkal. Kalau standar pakai dynamic tipenya, dia cuma bisa 1,5. Oke, menghindari feedback, jangan deket banget. Ya, kalau mau pakai 2 boleh, silakan taruh di dekat kepala ini ya.
dekat pertengahan atau ini body ya setengahnya boleh. Tapi tidak mengganggu tangan kiri sekarang. Oke, 2 mic. Itu yang sangat penting harus diingat. Mungkin saya agak berpose gitu. Biar di Mas biar di screenshot. Nah, ya. Oke. Dan juga terakhir saya memberikan beberapa teknik-teknik gitar di channel saya Riza Akustik, silakan berkunjung. Dan juga biar para pembimbing tahu bahwa banyak gitar-gitar yang saya kasih teorinya dan juga praktek-praktek yang untuk anak dasar. Terima kasih dari saya segitu. Dan juga Pak Ketut masih ada yang mau? Cukup? Oh silakan. Saya akan nambah saja tentang penilaian tentang nanti gitar yang difokuskan pada teknik. Teknik itu meliputi bagaimana Anda menyetem gitar dan sebagainya. Nah di sini seorang gitaris sangat penting. Ketika Anda seorang gitaris, tapi kalau gitarnya fals juga nggak bagus. Jadi tolong sebelum Anda rekaman, Anda itu gitar di stem dengan bagus. Jadi suaranya lebih enak itu ya. Senar yang sudah warnanya coklat yang sudah nggak bisa itu sudah bisa diganti. Tapi gantinya jangan 1 minggu sebelum rekaman, mungkin 2 minggu biar senarnya itu nggak turun-turun terus itu. Dari stabil. Dari teknik sendiri bobot nilainya nanti ada 30. Terus nanti ada pembawaan ya. Pembawaan termasuk di sini ekspresi, artikulasi dan sebagainya itu nanti bobot nilainya juga 30. Yang ketiga adalah aransemen. Aransemen itu ada kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan lagu, kreativitas yang saya bilang tadi, itu nilainya 25. Sedangkan sebangsa kostum, penguasaan panggung itu nilainya 15. Jadi total 100. Terus nanti kalau misalnya yang dari kita lomba provinsi, ketika nanti Anda misalnya lolos, mau maju nasional. Kalau kira-kira nggak puas dengan hasil itu, silakan boleh untuk merekam lagi. Dengan kualitas yang bagus lagi boleh. Dengan lagu yang tetap sama karena tidak bisa jangka waktunya nggak terlalu panjang kan. Jadi boleh lagu yang sama dengan aranse yang sama tapi dengan kualitas yang lebih bagus, kira-kira begitu Pak Aris ya. Boleh. Tapi ya pertanyaan tadi kapo ya, aduh saya maksud jadi ingat. Jadi kalau kapo penulisannya bikin aja kapo, tapi penulisannya tetap penulisan sama. Itu standarisasinya begitu. Kalau kita taruh di kapo nomor 3, 1, 2, 3. Nomor 3, tulis aja kapo 3 gitu. Jadi nggak meribetkan harus jadi ini enggak. Jadi sangat simpel penulisannya ya. Gitu Pak Ketut, silakan terakhir Pak Ketut. Ya tadi nyambung untuk seandainya masuk dari provinsi ke nasional, jika ada kekurangan umpamanya tidak puas dengan rekaman tapi juara gitu ya, boleh record ulang kembali dan tentunya kan harus lebih bagus dari provinsi. Ya, jadi maksud Pak Ketut tadi juara di provinsi terus dia mengulangi Pak Aris ya, Pak Ketut ya. Mau ngurang rekaman ya kira-kira. Nah silakan gitu. Maksudnya kasih kebebasan. Gitu ya Pak ya? Ya terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari para juri kita. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Baginda. Nah selanjutnya kita sebelum mengakhiri sesi dari gitar solo ini, mungkin ada foto bersama terlebih dahulu nih. Oke, Sobat Prestasi, nyalakan kameranya semuanya. Nah ini udah siap banget nih juri-jurinya nih. Nih narasumber kita. Narasumbernya udah ya. eksis sekali kayak Rene, kompak banget nih. Oke, sudah kita siap, hitung teman-teman? ya. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah semuanya untuk para narasumber kita. Para narasumber dipersilakan untuk meninggalkan panggung. Nah, kalau tadi ada gitaris kita yang sudah menyampaikan materi nih Kak Halim. Betul. Selanjutnya kita bakalan ada penyampaian materi dari narasumber kita di bidang seni lukis.